Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Just fine. Apa kabar teman-teman satu Aligar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini Miss Opi akan menyampaikan materi TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu bab ketiga yang berjudul icon dan kegunaannya. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah kesepakatan belajar yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu fokus. Yang kedua, berbicara bergantian dan dengan nada yang lembut. Yang ketiga, menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Serta yang terakhir, merapihkan kembali buku dan alat tulis setelah digunakan. Tujuan pembelajaran TIK pada hari ini yaitu teman-teman dapat mendemonstrasikan kegunaan icon dengan tepat. Yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan jenis-jenis icon dengan benar. Dan yang terakhir, teman-teman juga dapat mengaplikasikan jenis-jenis icon sesuai dengan kebutuhannya dengan benar. Nah, apa sih yang disebut dengan icon? Icon adalah gambar yang mewakili fungsi atau bisa disebut juga dengan simbol. Nah, berikut Miss Opi sudah memiliki contohnya. Ada yang berada di kotak warna merah dan di kotak warna biru. Gambar kecil-kecil yang ada di dalam kotak itulah yang disebut dengan icon. Di mana jika kita memilih atau mengklik salah satu icon tersebut, maka icon yang kita pilih akan memiliki fungsi sesuai dengan kegunaannya. Seperti contoh, yang Miss Opi lingkari dengan garis merah ada yang disebut dengan Gum Player. Gum Player berfungsi ketika kita ingin menonton film. Kemudian, contoh yang kedua yaitu ada icon yang disebut dengan Google Chrome. Google Chrome berfungsi untuk banyak hal, seperti contoh yaitu untuk mencari informasi tentang kegiatan belajar mengajar atau materi tertentu. Supaya teman-teman lebih paham, berikut Miss Opi akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat icon-icon yang sering kita gunakan. Teman-teman tentu sudah familiar kan dengan icon berikut karena sering kita gunakan. Kemudian ada icon YouTube. Kemudian ada Paint. Dan yang terakhir Google Chrome. Miss Opi hanya mengambil contoh beberapa saja ya. Yang pertama yaitu icon Zoom Meeting, di mana ini berfungsi sebagai salah satu media komunikasi saat kita belajar. Kemudian icon yang kedua yaitu YouTube. YouTube berfungsi untuk kita mencari informasi banyak tentang salah satunya yaitu belajar mengajar. Yang ketiga adalah icon Paint yang berfungsi untuk melukis atau menggambar. Dan yang terakhir adalah Google Chrome. Tadi di awal sudah Miss Opi sebutkan bahwa Google Chrome memiliki fungsi sebagai icon untuk pencarian banyak hal. Nah, berikut adalah contoh icon-icon yang sering kita gunakan. Tidak hanya 4 jenis ya, icon tentu masih banyak lagi.
yang dapat kita pelajari. Namun saat ini kita akan terfokus pada icon-icon yang terdapat pada Paint. Apa itu Paint? Yuk kita cari tahu lebih jauh. Nah, ini adalah tampilan dari Paint. Ketika kita sudah mengklik icon Paint, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, apa itu Paint? Paint adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk melukis atau menggambar di dalam komputer atau laptop. Jadi, kalau biasanya kita menggambar pada buku gambar, di laptop atau komputer, kita akan menggambar atau melukis pada aplikasi yang disebut dengan Paint. Nah, di dalam Paint juga memiliki icon-icon. Yang pertama, yang Miss Opi beri kotak warna merah yang berwarna putih. Ini disebut dengan bidang gambar. Jadi, ketika kita ingin menggambar, kita akan menggunakan icon pada bidang yang berwarna putih berikut. Selanjutnya, yang Miss Opi lingkari di atas itu juga disebut dengan icon, yaitu icon gambar yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nanti kita akan cari tahu satu persatu fungsi dari icon gambar di atas. Selanjutnya, yang Miss Opi lingkari kembali, ada icon warna, di mana pada icon warna tersebut memiliki warna-warna yang berbeda, sehingga pada saat melukis kita dapat menentukan jenis-jenis warna sesuai dengan benda atau gambar yang kita buat. Yang terakhir, Miss Opi akan menyampaikan fungsi icon pada Paint satu persatu. Yang pertama yaitu ada icon pensil yang berfungsi untuk menggambar. Yang kedua ada icon dengan simbol A besar yang berfungsi untuk menulis huruf. Kemudian selanjutnya ada icon yang berbentuk seperti krayon, yaitu berfungsi untuk memilih warna. Selanjutnya ada icon yang kita sebut ember tumpah ya teman-teman. Nah, dalam icon ember tersebut berfungsi untuk mewarnai. Kemudian ada icon garis lurus, yaitu untuk membuat garis lurus. Icon kotak untuk membuat kotak. Icon garis lengkung untuk membuat garis yang melengkung. Kemudian icon lingkaran untuk membuat lingkaran. Berikut adalah beberapa fungsi icon pada Paint. Nanti setelah kita belajar tentang fungsi icon berikut, minggu depan Miss Opi akan mengajak teman-teman untuk mempraktikkan cara penggunaan icon berikut. Baik, Miss Opi mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada pembelajaran TIK hari ini. Teman-teman boleh membaca lebih lanjut mengenai informasi beberapa bab 3 tentang icon pada buku TIK teman-teman ya. Miss Opi mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.